Akuntansi pajak penghasilan. Pengertian akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh suatu entitas atau individu kepada pemerintah. Akuntansi pajak penghasilan melibatkan pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengelola dan melaporkan kewajiban pajak dengan tepat. Tujuan akuntansi pajak penghasilan. Tujuan utama akuntansi pajak penghasilan adalah untuk menghitung, melaporkan, dan membayar jumlah pajak yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa tujuan lain dari akuntansi pajak penghasilan meliputi memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, mengoptimalkan peraturan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta membantu dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Prinsip-prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan. 1. Pengakuan pendapatan. Pendapatan harus diakui pada saat terjadi atau diterimanya kas, tergantung pada metode akuntansi yang digunakan. Kedua, pengakuan beban. Beban harus diakui pada saat terjadi atau terbayarnya, tergantung pada metode akuntansi yang digunakan. Ketiga, penentuan pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajak harus ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Keempat, pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diakui berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis-jenis pajak penghasilan. Pertama, PPh 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan karyawan. 2. PPh 23 pajak yang dipotong atas penghasilan dalam bentuk royalti, sewa, atau jasa teknis. 3. PPh 25 pajak yang dipotong dari penghasilan usaha atau pekerjaan bebas. 4. PPh 22 pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak dalam transaksi pembelian barang atau jasa. Kelima, PPh 26 pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak dalam transaksi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak non-usaha. 6. PPh 29 pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak dalam transaksi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak non-wajib pajak. 7. PPh pasal 4 ayat 2 pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak dalam transaksi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Perbedaan pajak penghasilan badan dan pribadi. Pajak penghasilan badan dikenakan pada badan usaha untuk penghasilan yang diterima dari usaha atau kekayaan. Pajak penghasilan pribadi merupakan pajak yang dikenakan kepada individu atas penghasilan yang diterima. Kewajiban berpajakan bagi wajib pajak. 1. Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, memenuhi pembayaran pajak tepat waktu. Ketiga, menyampaikan laporan perpajakan secara akurat dan jelas. Cara menghitung pajak penghasilan. 1. Hitung penghasilan kena pajak. Kedua, kurangkan pengurangan yang dapat diakui. Ketiga, tetapkan tarif pajak yang berlaku. Laporan pajak penghasilan. 1. Mengisi SPT tahunan. SPT tahunan adalah salah satu kewajiban pelaporan pajak yang harus dilakukan setiap tahun oleh wajib pajak. 2. Melaporkan realisasi pajak. Wajib pajak harus melaporkan realisasi pajak yang telah dibayarkan sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. 3. Menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan juga menjadi dasar pelaporan pajak penghasilan. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pertama, denda. Wajib pajak dapat dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran atau pelanggaran peraturan perpajakan lainnya. 2. Pengurangan penghasilan. Pengurangan penghasilan atau disebut juga penalitas atas penghasilan yang sudah dikenakan pajak. 3. Pidana. Perlakuan pidana dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran pajak yang disengaja atau penipuan. Tips mengoptimalkan pengelolaan pajak penghasilan bagi perusahaan. 1. Memanfaatkan insentif fiskal. Memanfaatkan insentif fiskal yang disediakan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak. 2. Menggunakan jasa konsultan pajak. Menggunakan jasa konsultan pajak yang berpengalaman dapat membantu perusahaan dalam mengelola pajak dengan baik. 3. Menerapkan standar akuntansi. Menerapkan standar akuntansi yang baik akan membuat pelapor pajak lebih terstruktur dan efisien.